Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya Pak Mulyoko, berkolaborasi dengan Pak Happy Agriansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 ya, semester yang kedua, yaitu bab perbandingan. Khusus pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Oke. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama adalah perbandingan berbalik nilai, yang kedua adalah menyatakan perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir adalah menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Isi full semangat kalian, mari kita mulai. Terlebih dahulu kalian harus paham dulu apa itu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Nah, kalau kalian sudah belajar perbandingan senilai, kalau senilai itu ketika salah satu besaran semakin besar, maka nilai dari besaran yang satunya juga akan semakin besar. Tapi kalau berbalik nilai, kebalikannya ya. Yang satu semakin besar, maka besaran yang lainnya akan semakin kecil dan sebaliknya. Oke, contohnya seperti ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Contohnya seperti ini ya. Kalau ada suatu pekerjaan dilaksanakan 12 orang, maka waktunya 20 hari. Kalau kita pikirkan yang kalau 12 orang 20 hari, kira-kira kalau 6 orang yang ngerjain waktunya akan lebih lama atau lebih sedikit? Udah pasti ya, ketika suatu pekerjaan dilakukan atau dikerjakan dengan orang yang lebih sedikit, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama gitu kan ya. Nah, itu yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Ini akan kita pelajari pada video ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Setelah tahu apa itu tadi perbandingan berbalik nilai, sekarang kita pelajari bagaimana menyatakan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai yang pertama dapat dinyatakan dalam bentuk tabel. Nih, suatu tabel dikatakan perbandingan berbalik nilai jika dua bilangan rasio dikalikan hasilnya sama. Contohnya seperti ini. Tentukan apakah tabel di bawah ini perbandingan berbalik nilai atau tidak. Contohnya ada tabel seperti ini. Di sini ada besaran X itu 2, 1, 4, kemudian besaran Y pasangannya 6, 12, dan 13. Nah, untuk mengetahui apakah tabel ini, pasangan X dan Y ini merupakan perbandingan berbalik nilai atau bukan, caranya adalah dengan mengalihkan rasionya ini ya. Kita kalikan masing-masingnya. Pertama 2 kali 6, hasilnya adalah 12. Apakah akan sama nanti? Kemudian 1 kali 12 hasilnya adalah 12. Kemudian 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Ketiga-tiganya sama kan? Menghasilkan nilai yang sama yaitu 12. Maka tabel yang pertama ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kemudian tabel yang kedua, ada X, ada Y sama ya, 2, 3, 1, kemudian Y-nya ada 8, 6, dan 16. Kita kalikan masing-masingnya. 2 kali 8 sama dengan 16, kemudian 3 kali 6 sama dengan 18, dan 1 kali 16 sama dengan 16. Nah, ini ada yang berbeda, hasilnya 3 kali 6 adalah 18. Berarti dapat disimpulkan kalau tabel yang ini bukan perbandingan berbalik nilai. Begitu ya cara kita mengecek apakah ketika kita ada suatu tabel untuk menentukan apakah dia perbandingan berbalik nilai atau bukan. Jadi pahami ya. Kita lanjutkan. Menyatakan perbandingan berbalik nilai dalam bentuk grafik. Grafik pada perbandingan berbalik nilai membentuk kurva lengkung dan tidak memotong sumbu X dan atau sumbu Y. Contohnya seperti gambar ini. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai kalau dibuat ke dalam bentuk grafik, maka grafiknya bentuknya melengkung dan dia tidak memotong sumbu X ataupun sumbu Y. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan atau mencari persamaan dari sebuah grafik? Contohnya ini ada grafik ini, ada X, ada Y, kemudian ada satu titik yang kita ketahui nilainya yaitu titik A 2,1. Artinya berarti titik A 2,1 itu nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan 1. Persamaan grafik untuk perbandingan berbalik nilai adalah seperti ini ya. Y sama dengan K per X. Jadi Y dan X-nya berkebalikan. Y sama dengan K per X. Nah, kita menentukan nilai K-nya. K itu kan rasionya ya, pengalinya ya. Gimana cara menentukannya? Kita masukkan nilai X dan Y-nya ke dalam persamaan ini. Berarti akan menjadi seperti ini ya. Y-nya 1, X-nya 2. Berarti 1 sama dengan
K per 2. Nanti kita bisa tentukan nilai K-nya. Berarti K sama dengan ini kita kalikan berarti ya. K sama dengan 2 kali 1. Ketemu hasilnya K sama dengan 2. Jadi persamaan untuk grafik ini kembali nilai K-nya kita masukkan ke dalam persamaan yang awal. Jadinya adalah Y sama dengan K per X. Artinya Y sama dengan 2 per X. Ini adalah persamaan grafik untuk perbandingan berbalik nilai yang ini kurva ini ya. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu menyatakan perbandingan berbalik nilai dalam bentuk persamaan. Contoh, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Ini soal yang di awal tadi ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dalam bentuk tabel ya, yang lebih gampang ya. Diketahui ini ya, pekerjanya ketika 12 orang maka waktu pengerjaannya adalah 20 hari. Ketika 6 orang, berapa hari? Kita misalkan dengan X. Seperti ini ya. Di sini bisa dipahami kan? Sama dengan yang sudah kalian pelajari pada perbandingan senilai. Oke, setelah ini yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah membuat persamaannya. Cara membuat persamaannya apa? Kita buat perbandingannya terlebih dahulu. Nah, perbandingannya seperti apa? Kalau kalian belajar di perbandingan senilai, kan seperti ini ya. Cara membuat perbandingannya, jadi dibandingkan masing-masing 12 per 6 sama dengan 20 per X. Jadi pekerja dengan pekerja, waktu dengan waktu ya. 12 per 6 sama dengan 20 per X ini untuk perbandingan senilai ya. Kalau senilai caranya seperti ini. Karena kita hitung sekarang adalah berbalik nilai, maka juga kebalikannya. Jadi salah satu besar yang diketahui di sini kita balik. Jadi akan seperti ini. 12 per 6 sama dengan ini yang belakang kita balik, X per 20. Jadi karena berbalik nilai maka salah satunya juga harus kita balik. Cukup salah satunya saja ya. Kalau sudah seperti ini, langkahnya sama dengan perbandingan senilai kemarin. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan silang. Jadinya adalah 6 kali X sama dengan 12 kali 20. 6 kali X hasilnya adalah 6X, 12 kali 20 sama dengan 240. Kalau 6X sama dengan 240, maka nilai X-nya adalah 240 dibagi 6. Hasilnya adalah X sama dengan 40. Jadi, pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari. Ketika 12 orang selesai dalam waktu 20 hari, ketika hanya 6 orang yang mengerjakan, maka waktunya akan lebih lama, jadi 40 hari. Itu ya, perbandingan berbalik nilai. Bisa dipahami kan ya? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Selesaikan perbandingan berbalik nilai. Seorang pengendara motor menempuh jarak tertentu dengan kecepatan 45 km per jam selama 2 jam. Jika ia menggunakan mobil yang kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, berapakah waktu yang dibutuhkan? Langkahnya kita gunakan yang membuat persamaan tadi ya. Jadi kita tuliskan yang diketahui dulu. Ketika kecepatannya 45 km per jam, maka waktunya adalah 2 jam. Nah, ketika 60 km, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, langkahnya sama, kita buat perbandingannya. Untuk mengingatkan kembali, kalau perbandingan senilai, langkah membuat perbandingannya adalah seperti ini, 45 per 60 sama dengan 2 per K. Nah, kalau berbalik nilai berarti salah satu rasionya dibalik, yang belakang kita balik ya. Jadinya adalah 45 per 60 sama dengan K per 2. Langkah selanjutnya sama, kita kalikan silang. 60 kali K sama dengan 45 kali 2. 60 kali K adalah 60K, 45 kali 2 adalah 90. Untuk menentukan nilai K-nya berarti 90 per 60. 90 per 60 itu berapa? Bisa kita sederhanakan menjadi K-nya adalah 3 per 2 jam. 3 per 2 dalam satuan jam. Kalau kita cari dalam menit, 3 per 2 kali 60, berarti hasilnya adalah 90 menit. Ini waktu yang dibutuhkan, 3 per 2 jam, 1,5 jam atau 90 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan kalau kecepatan rata-ratanya 60 km per jam adalah 90 menit. Lagi terbukti ya, ketika ini salah satu besarannya semakin besar, maka waktunya semakin lebih sedikit ya, atau semakin lebih kecil. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Di suatu asrama tersedia 90 kg beras yang cukup untuk dikonsumsi 100 orang selama 4 hari. Jika asrama itu berkurang 20 orang, cukup untuk berapa harikah beras tersebut? Langkah pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini jumlah orangnya ada 100, waktunya habis dalam waktu 4 hari.
Nah, sekarang berkurang 20, karena berkurang 20 kan 100 dikurang 20 jadi 80 orang ya. Sekarang berapa hari beras tersebut akan habis? Kita coba jawab, ayo. Buat perbandingannya terlebih dahulu ya, langsung berbalik nilai ya. Kita langsung buat berbalik nilai, berarti 100/80 sama dengannya, yang belakang kita balik. Jadi H/4. Kemudian kita kalikan silang, 80 kali H sama dengan 100 kali 4. 80 kali H adalah 80H sama dengan 100 kali 4-nya 400. Jadi H-nya adalah 400 bagi 80, hasilnya adalah H-nya sama dengan 5 atau 5 hari. Jadi beras itu cukup untuk 5 hari. Ini ya. Untuk pemisalan di sini, ini boleh menggunakan angka apa aja. A, B, C, X, Y, Z, atau apapun. Ini hanya simbol ya. Oke, bisa dipahamin kan? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam 21 hari. Setelah 3 hari bekerja, pekerjaan itu terhenti selama 3 hari. Agar pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Ini salah satu contoh soal yang agak ya. Dia ada pekerjaan yang dapat diselesaikan 10 orang dalam 21 hari. Kemudian setelah 3 hari bekerja, pekerjaannya berhenti selama 3 hari lagi. Agar pekerjaan itu diselesaikan tepat waktu, berapa orang yang dibutuhkan? Tambahan orang ya. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja yang dibutuhkan. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui, oke, yang pertama ya. Pekerjaan itu ketika dikerjakan 10 orang. Jumlah orangnya 10, maka selesai dalam waktu 21 hari. Kemudian pekerjaannya itu terhenti selama 3 hari. Oke, kalau kalian ketemu soal semacam ini, fokuskan ke waktu yang tersisa. Oke, pertama dari rencana awal 21 hari sudah dikerjakan 3 hari. Berarti harusnya pekerjaan itu masih harus diselesaikan dalam waktu 18 hari lagi dong ya. Maka kita buat tabelnya 10 orang, maka harus selesai dalam waktu 18 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum selesai. Nah, di sini ada keterangan lagi kalau pekerjaan itu terhenti selama 3 hari. Berarti sekarang waktu yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan itu 18 hari dikurang 3 hari lagi, berarti tinggal 15 hari ya. Ini waktu yang tersisa karena harus diselesaikan tepat waktu nih. Nah, pertanyaannya untuk 15 hari berapa orang yang dibutuhkan? Begitu caranya ya. Jadi kita menghitungnya dari waktu yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ketika 10 orang selesai dalam waktu 18 hari, nah, untuk kalau 15 hari butuh berapa orang? Gitu ya. Oke, biar tidak bingung, yang bagian atas yang awal ini kita tutup. Jadi perbandingannya tinggal yang ini ya sekarang. Kalau 10 orang 18 hari, kalau harus diselesaikan dalam 15 hari, berapa orang? Gitu ya. Oke, selanjutnya seperti langkah-langkah sebelumnya tadi, kita buat perbandingannya sekarang. 10 per X. Nah, yang bagian ini ingat kita balik karena ini berbalik nilai. Jangan sampai lupa ya. Sama dengan 15/8. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan silang 15 kali X. Biar lebih mudah dilihat ya, bagian yang X-nya kita taruh ke depan. 15 kali X sama dengan 18 kali 10. Hasilnya adalah 15X sama dengan 180. Berarti untuk menentukan nilai X-nya sama dengan 180 dibagi 15. Hasilnya adalah X sama dengan 12. Berarti butuh 12 orang untuk menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari yang tersisa. Yang perlu kalian ingat, yang ditanyakan di sini adalah tambahan pekerja, berarti hanya tambahannya saja. Nah, untuk menghitung tambahan pekerja, berarti adalah yang sekarang dibutuhkan dikurangin pekerja yang sudah ada. 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 2 orang. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kalau bisa dipahami, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Ini sebenarnya contoh soal yang lebih ke materi pecahan ya, sambil mengingat kembali materi pecahan, karena akan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan soal model seperti ini. Maria mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari, sedangkan Laila mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 15 hari. Apabila mereka bekerja bersama, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berarti ini ada 2 orang ya, Maria dan Laila. Nah, yang diketahui dulu, Maria satu pekerjaan 10 hari ya, Laila 15 hari. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita andaikan mereka bekerja per hari. Jadi kalau per hari bekerja, Maria kan menyelesaikan waktunya 10 hari.
Kalau baru sehari bekerja berarti dia akan menyelesaikan 1/10 dari pekerjaannya kan. Nah, begitu juga Laila. Kalau sehari bekerja berarti Laila menyelesaikan 1/15 dari pekerjaannya. Jadi 15 hari kemudian baru selesai. Untuk menjawabnya, karena mereka bekerja bersama, maka kita tambahkan ini. Kita cari dalam satu hari mereka akan menyelesaikan berapa pekerjaan. Kita tambahkan 1/10 ditambah 1/15. Kemudian dengan cara pecahan kita tambahkan, kita samakan dulu menyebutnya ya. Kita kalikan 10 kali 15, cara yang paling gampang. 10 kali 15 berarti 15 kali 10. Yang atasnya berarti dikali silang 1 kali 15. 1 kali 15 ditambah 1 kali 10. Hasilnya adalah 1 kali 15 ditambah 1 kali 10. Berarti 10 per 150. Hasil akhirnya adalah 25 per 150. Nah, 25 per 150. Pecahan ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan akan menjadi 1/6. Jadi kalau mereka bekerja bersama, dalam satu hari akan menyelesaikan 1/6 pekerjaannya. Berarti dari sini dapat kita simpulkan kalau sehari 1/6 berarti Maria dan Laila butuh waktu 6 hari untuk menyelesaikannya ya. Sehari 1/6 berarti ketika 6 hari selesai pekerjaannya. Jadi jika bersama-sama satu pekerjaan selesai dalam waktu 6 hari. Itu tadi penjelasan mengenai materi perbandingan berbalik nilai beserta contoh-contoh soalnya. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Matusieva. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.